Halo semuanya, perkenalkan saya Ridakta Fia Ramadhani dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata kelas B. Pada video ini saya akan menyampaikan opini pribadi saya yang dengan tegas tidak setuju atau kontra terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa di Bali. Proyek ini sering disebut sebagai Benoa Bali Land Reclamation Project dan digadang-gadang sebagai proyek strategis untuk pengembangan pariwisata. Namun, di balik janji ekonomi tersebut terdapat risiko besar terhadap lingkungan, sosial, dan budaya Bali yang tidak bisa diabaikan. Teluk Benoa merupakan kawasan perairan dangkal di bagian selatan Bali yang memiliki fungsi ekologis penting. Kawasan ini dikelilingi oleh hutan mangrove, terumbu karang, serta menjadi tempat hidup berbagai biota laut. Rencana reklamasi Teluk Benoa mencakup pembuatan pulau-pulau buatan yang akan digunakan untuk kawasan pariwisata, properti, dan fasilitas penunjang ekonomi lainnya. Namun, berdasarkan berbagai kajian ilmiah dan penolakan masyarakat, proyek ini menimbulkan lebih banyak kerugian dibandingkan manfaatnya. Alasan utama saya menolak reklamasi Teluk Benoa adalah yang pertama, dampak lingkungan yang serius dan berjangka panjang. Berdasarkan berbagai jurnal lingkungan dan kajian akademik, reklamasi pesisir memiliki potensi besar merusak ekosistem laut. Menurut jurnal Marine Pollution Bulletin dan Ocean and Coastal Management, reklamasi dapat menyebabkan yang pertama, kerusakan terumbu karang akibat sedimentasi. Yang kedua, penurunan kualitas air laut. Yang ketiga, hilangnya habitat biota laut seperti ikan, moluska, dan plankton. Teluk Benoa sendiri memiliki hutan mangrove seluas lebih dari 1.300 hektar yang berfungsi sebagai penahan abrasi, penyerap karbon, pelindung alami dari banjir dan tsunami. Jika reklamasi dilakukan, keseimbangan ekosistem ini akan terganggu secara permanen dan sulit dipulihkan. Untuk alasan yang kedua adalah karena meningkatkan risiko bencana alam. Berdasarkan penelitian dari Journal of Coastal Research, reklamasi di wilayah teluk tertutup dapat mengubah pola arus laut. Perubahan arus laut di Teluk Benoa berpotensi, yang pertama, meningkatkan risiko banjir, yang kedua, memperparah sedimentasi, yang ketiga, memicu abrasi di wilayah pesisir sekitarnya seperti Sanur, Tanjung Benoa, dan Nusa Dua. Bali berada di wilayah rawan gempa dan tsunami. Mengubah struktur alami teluk sama saja dengan menghilangkan sistem perlindungan alami Pulau Bali. Alasan yang ketiga adalah berdampak untuk sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Reklamasi sering diklaim membuka lapangan pekerjaan, namun berdasarkan kajian dari Journal of Environmental Management, manfaat ekonomi reklamasi lebih banyak dinikmati oleh investor besar, bukan masyarakat lokal. Nelayan tradisional di sekitar Teluk Benoa beresiko kehilangan yang pertama, area tangkapan ikan, kedua, sumber penghasilan utama, ketiga, akses laut yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal justru akan menjadi korban pembangunan yang tidak inklusif. Alasan yang keempat adalah bertentangan dengan nilai budaya dan spiritual Bali. Bagi masyarakat Bali, Teluk Benoa bukan sekedar wilayah ekonomi, tetapi juga kawasan suci. Dalam konsep Trihita Karana, keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan harus dijaga. Berdasarkan kajian budaya oleh akademisi Universitas Udayana, kawasan Teluk Benoa memiliki yang pertama, pura dan titik-titik ritual suci, yang kedua, jalur upacara keagamaan, dan yang ketiga, makna spiritual yang tidak dapat dinilai secara ekonomi. Reklamasi Teluk Benoa berarti mengabaikan kearifan lokal dan identitas budaya Bali itu sendiri. Alasan yang kelima adalah bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Namun, menurut berbagai jurnal seperti Sustainability Journal, MDPI, reklamasi pesisir seringkali
menguntungkan secara ekonomi jangka pendek, merugikan lingkungan dalam jangka panjang, menyebabkan konflik sosial. Bali tidak membutuhkan reklamasi untuk berkembang. Bali membutuhkan perlindungan alam dan pengelolaan pariwisata yang lebih bijak. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kajian ilmiah, dampak lingkungan, sosial, dan budaya yang ada, saya dengan tegas menyatakan tidak setuju atau kontra terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa. Pembangunan seharusnya tidak mengorbankan alam, budaya, dan masyarakat lokal demi keuntungan segelintir pihak. Melindungi Teluk Benoa berarti melindungi masa depan Bali. Terima kasih sudah menonton, semoga opening ini dapat menambah wawasan dan membuka ruang diskusi yang kritis. Sampai jumpa di video selanjutnya.